Halo semuanya, balik lagi di Void Anime Channel. Apa anime yang ada di pikiran kalian jika membahas tentang balas dendam? Apa Attack on Titan, Code Geass, atau mungkin Redo no Healer? Tapi selain anime tersebut, masih banyak anime lain yang juga menarik. Dan kali ini Void Anime bakalan ngasih rekomendasinya. Nomor 1, Berserk. Kalau ngomongin balas dendam, bakal kerasa kurang kalau nggak bahas manga yang ini. Kenapa gue bilang manga? Karena emang adaptasi animenya kurang, kecuali untuk versi 1998, yang itu animenya lumayan bagus. Berserk sendiri bercerita tentang Guts, seorang tentara bayaran yang memiliki kisah hidup yang sangat tragis. Selain itu dirinya juga dikejar oleh para iblis yang sangat ingin memakannya. Guts sendiri kemudian berpetualang dengan tujuan untuk membalas dendam kepada kelompok iblis yang bernama God Hand atau Tangan Tuhan. Nomor 2, Hametsu no Okoku. Mari kita lanjutkan dengan anime yang sedang ongoing sekarang. Pada awalnya, manusia menyukai para penyihir yang telah membantu kehidupan mereka. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, manusia kini tidak membutuhkan sihir lagi. Dan kiranya kerajaan Redia menganggap para penyihir sebagai hambatan dan mulai memburu mereka. Adone yang saat itu masih kecil, melihat sendiri gurunya menjadi korban dan menjadi sangat dendam kepada kerajaan Redia. Dan dengan kekuatan sihirnya, dirinya berniat membalas dendam kepada kerajaan Redia. Nomor 3, Dororo. Judulnya Dororo, tapi anime ini berfokus kepada Yakimaru, anak cacat karena ditumbalkan oleh ayahnya sendiri kepada para iblis demi kekuasaan serta kejayaan. Tapi untungnya, Yakimaru berhasil bertahan hidup dengan menggunakan bagian tubuh buatan, serta dirinya juga berlatih ilmu bela diri. Yakimaru kemudian berpetualang demi mengalahkan para iblis tersebut dan mendapatkan kembali bagian tubuhnya yang mereka ambil. Tentunya perjalanannya tidak akan sendirian karena akan ditemani oleh Dororo. Nomor 4, Castlevania. Ya, sesuai judulnya, konflik di anime ini dimulai ketika istri Dracula dituduh sebagai penyihir dan dibakar oleh para manusia. Dracula yang mengetahui hal tersebut sangat marah dan mengancam akan menghancurkan para manusia dalam waktu 1 tahun. Di sisi lain, ada mantan bangsawan bernama Trevor Belmont. Dirinya dan keluarganya dianggap sesat, tapi di sisi lain, cuma dirinya saja yang bisa melawan Raja Vampir tersebut berserta dengan pasukannya. Bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Nomor 5, Nanatsu no Maken Gashi Haisuru. Oliver Horn dan teman-temannya adalah murid baru dari sekolah sihir Kimberly. Akademi Kimberly adalah sekolah sihir yang bergengsi, tapi juga sangat berbahaya, karena banyak labirin serta monster yang ada di akademi tersebut. Belum lagi kasus murid yang ditelan oleh sihirnya sendiri, yang menjadi alasan juga karena banyaknya murid yang meninggal di akademi tersebut. Oliver dan teman-temannya kemudian akan menjelajahi labirin tersebut untuk berbagai tujuan, termasuk demi menguak berbagai misteri di Akademi Kimberly. Selain itu, apa tujuan sebenarnya dari Oliver yang masuk ke sekolah yang sangat berbahaya tersebut? Dan siapakah Oliver yang sebenarnya? Nomor 6, Blood Sea. Kisah Raki saya mungkin terlihat seperti gadis biasa yang tinggal berdua dengan ayahnya di sebuah kuil. Namun sebenarnya dirinya juga merupakan seorang Miko yang memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk misterius pemakan manusia yang bernama Furugimono. Terlebih dirinya juga diberitahu jika ibunya mati saat melawan Furugimono. Berhasilkah usaha saya untuk membasmi para Furugimono? Serta apa itu Furugimono sebenarnya? Dan terakhir ada Owari no Seraph. Pada tahun 2012, muncul virus aneh yang membunuh seluruh manusia kecuali anak-anak kecil di bawah 13 tahun. Anak-anak ini kemudian dibawa oleh para vampir sebagai ternak mereka. Tentunya banyak yang tidak suka dengan perlakuan para vampir. Bahkan Yuichiro dan Mikaela serta teman-teman mereka berencana untuk kabur. Namun sayangnya usaha mereka gagal. Semuanya terbunuh kecuali Yuichiro, yang membuat Yuichiro sangat dendam kepada para vampir. Yuichiro kemudian bergabung dengan organisasi anti-vampir Jepang, tapi di sisi lain, ternyata Mikaela selamat dan dirinya menjadi vampir, serta mengetahui sisi buruk para manusia.
Sekian video kali ini. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.